Unsur kebahasaan teks anekdot part 2 cek. Nah, di bagian ini kita akan melanjutkan beberapa unsur kebahasaan yang lain. Yang pertama adalah verba aksi anak-anak. Kemarin-kemarin dari SD, dari SMP udah belajar verba itu apa. Oh, verba adalah kata kerja. Nah, jenis-jenis kata kerja itu ada banyak sekali. Untuk unsur kebahasaan di teks anekdot, spesifik verbanya adalah berupa verba aksi. Lalu apa yang dimaksud dengan verba aksi, Bu? Dari asal katanya aja aksi ya. Kalau gitu, ini adalah kata kerja yang menyatakan subjek itu sedang melakukan suatu pekerjaan apa sih? Atau yang disebut dengan aksi. Nah, kalau selama ini yang kita tahu, membaca, mengerjakan, melakukan, itu kan termasuk verba. Apakah itu termasuk verba aksi? Yang menjadi ciri khas lainnya dari verba aksi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek itu harus bisa terlihat dan diamati. Nah, seperti mengiris, membaca, dan berlari. Jadi, itu ya ciri utamanya dari verba aksi, itu harus bisa diamati dengan panca indera misalnya. Lalu apa saja contohnya? Kalau tadi mengiris, ya berarti ibu sedang mengiris, membaca, berlari. Oke, setelah verba aksi, yang selanjutnya adalah kalimat imperatif. Nah, ini siapa yang udah pernah mendengar? Apa sih yang dikenal kalau mendengar kata imperatif tuh? Iya, kalau imperatif adalah kalimat perintah. Apa sih yang menjadi ciri dari kalimat perintah? Ya, SMP udah belajar, Ibu yakin. Harus menggunakan sebelum tanda baca pengertian dulu berarti ya. Ya, isinya berupa perintah gitu. Perintah untuk melakukan sesuatu, ini bukan elegan ya, dengan tujuan agar orang yang diperintah itu dapat melaksanakan perintah yang diberikan atau instruksi. Nah, lalu ciri khas yang kedua dari kalimat imperatif adalah penggunaan dari tanda baca tanda seru. Ya, itu adalah kalimat perintah. Lalu ciri-ciri lainnya apa saja, Bu, yang termasuk dari kalimat imperatif? Yang pertama, cirinya adalah umumnya menggunakan intonasi dengan nada yang tinggi di awal atau di akhir kalimat. Dengan menggunakan nada rendah. Ini kalau kalimatnya diverbalkan atau dibaca gitu ya. Jadi kalau kita membaca pun ada unsur-unsur, oh ketika kita membaca dalam hati misalnya atau disuarakan, itu ada intonasi tinggi ke rendah. Nah, gimana Bu? Saya masih bingung. Oke, kita bisa cek pertama dari fungsinya dulu deh. Fungsi habis itu contoh akan tergambar nanti. Yang pertama ini berupa ajakan. Nah, kalau ajakan gimana contohnya, Bu? Nah, nih. Ingat tadi pertama harus dengan ada tanda baca seru. Mari, ikut saya. Nah, mari, naik, ikut saya. Mari, gitu. Lalu yang kedua, setelah ajakan, kira-kira untuk apa? Nah, untuk memberikan harapan. Harapannya apa, Bu? Mohon diterima dengan baik. Mohon diterima dengan baik. Nah, tuh ya. Lalu yang ketiga setelah harapan juga ini permintaan. Jadi konotasinya ketika dalam bentuk kalimat perintah itu jangan selalu dianggap wah karena perintah itu sifatnya memaksa. Akhirnya kalau orang dipaksa kan nggak mau, cenderung negatif kan ya konotasinya. Padahal dari bentuk perintah atau imperatif itu ada banyak fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, kalau permintaan berarti minumlah kopi itu. Minumlah kopi itu. Ya. Nah, ini nih. Ini yang sering tidak suka ini dalam bentuk larangan. Jangan sentuh kabel itu. Jangan sentuh kabel itu. Oke? Jadi ajakan, harapan, dan permintaan. Serta ciri yang kedua dari kalimat imperatif ini adalah dari susunan kalimat. Itu bisa kita amati anak-anak. Kalau tadi udah contohnya, mari ikuti saya. Ada kata-kata ajakan ya di depannya. Mari, mohon, minumlah. Nah, minumlah kopi itu. Memang susunannya bagaimana, Bu? Pertama, pola kalimatnya itu dibalik. Biasanya subjek mendahului predikat kan. Artinya kalau susunan yang normalnya kita membuat sebuah kalimat, subjek dulu baru diikuti predikat. Nah, di imperatif ini boleh diinversi atau dibalik. Contohnya apa nih kalau dibalik? Nah, nih, panaskan bubur itu. Kalau seharusnya kan predikatnya panas ya, memanaskan gitu kan.
itu predikat, lalu buburnya itu adalah subjek. Nah, jadi predikat kalau untuk di kalimat imperatif itu berupa ya perintah tadi ya, minumlah, kan akhiran-akhirannya berbeda kalau dengan predikat yang di kalimat tengah. Kalau kalimat tengah kan biasanya nanti makan, melaksanakan, mengikuti, melakukan, terbiasa, terbaca, tersimpan, dan sebagainya. Nah, kalau yang di imperatif, ini ciri khasnya ada kan, tadi juga minumlah kopi itu, minumlah kopi itu. Oke, semoga ada gambaran ya dengan kalimat imperatif. Lalu setelah imperatif, yang ketiga anak-anak, yang ketiga ini adalah interjeksi. Siapa yang udah pernah dengar? Nah, kalau awam mendengar kata interjeksi, sebetulnya interjeksi itu adalah berupa kalimat seru, anak-anak, berupa seruan. Nah, isi seruannya apa? Ini adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Ya, semua emosi dah, emosi, mau emosi negatif, emosi positif gitu kan. Nah, lalu fungsi yang kedua dari kalimat interjeksi ini, bukan fungsi, ciri-ciri maksudnya Bu. Ciri-cirinya adalah tetap seringnya nanti dalam teks anekdot nanti akan ditemukan banyak sekali tanda baca seru, tanda seru anak-anak ya. Oke, setelah tanda seru, yang kedua itu juga, nah lazimnya tadi kalau yang dalam bentuk teks anekdot dialog ini terdapat ditemukan dalam bentuk percakapan atau dialog. Nah, khususan untuk yang membuat, kemarin Ibu juga minta proyeknya dalam bentuk percakapan kan ya, dalam dialog. Lalu seperti apa sih Bu gambarannya, masih belum paham nih? Oke, kita akan mempelajari sekaligus dari jenis-jenisnya dari interjeksi. Yang pertama untuk menggambarkan rasa jijik. Aku jijik aku. Itu kalau anak TikTok tahu banget. Ih, kukumu panjang dan kotor sekali. Ya, ada kata kalimat serunya ih gitu, untuk menggambarkan rasa jijik. Ingat tadi diakhiri tanda seru. Yang kedua untuk menggambarkan perasaan kecewa dan kesal. Ya ampun anak-anak, nilainya kok jelek-jelek sekali toh. Ya. Itu contoh yang kedua, bukan contoh, jenis yang kedua untuk rasa kesal. Yang ketiga untuk menggambarkan rasa kagum. Kalau di kita mah Masya Allah, bagus sekali, Masya Allah, sopan sekali. Nah, kalau di lazimnya sih, wah keren banget kamu, gitu ya. Lalu untuk rasa syukur, Alhamdulillah banjir sudah surut, syukurlah banjir sudah surut. Bu, ini gak ada tanda baca serunya. Tadi kan Ibu tulis, Ibu kasih tahu nggak sih di depan kalau ngomong itu tidak selalu ada, tapi ciri-ciri lain yang bisa diamati. Oh, ini termasuk yang kalimat interjeksi, ya. Masa rasa syukur harus dalam bentuk kata perintah gitu kan, kalimat perintah gitu kan ya. Lalu ke yang kelima, menggambarkan harapan. Oh, deh. Kenapa nih? Nah, yang kelima, semoga kalian semua berhasil menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sukses setelah dari SIJ, berkarya, terus berprestasi. Lalu yang keenam, menggambarkan rasa heran. Herannya apa? Ya ampun, kok bisa sih kamu ketinggalan kereta? Ah elah. Nah gitu-gitu ya. Loh Bu, ini tanda-tanda bacanya tanda tanya nih. Kalau heran tuh biasanya kan ada pertanyaan yang muncul gitu kan ya. Ingat tadi tanda baca seru itu tidak harus. Selanjutnya yang ketujuh, menggambarkan rasa kaget. Innalillahi, Allahu Akbar, Masya Allah, innalillah. Eksklamasi itulah yang menjadi ciri dari kalimat interjeksi. Lalu yang menyebabkan ajakan, mari, ayo, yuk, gitu. Sapaan, hai, halo, apa kabar. Lalu yang terakhir rasa marah,
Nah, ini jangan digunakan ya. Dan jangan dipraktekkan walaupun ditulis, tapi kalau sampai digunakan, wah akhlaknya udah masuk akhlak tercela nanti. Oke, baik, itu saja dulu dari unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot bagian kedua. Untuk bagian 2 ini Ibu minta pada kolom komentar. Di awal tadi yang bagian 1 kalian Ibu minta untuk membuat contoh, di bagian kedua ini kalian juga buat contoh. Contoh dari apa, Bu? Contoh dari penggunaan kalimat yang interjeksi. Terserah dari fungsi jenis yang mana, tapi jumlahnya 2. Ya, Ibu tunggu di kolom komentar di bawah dan Ibu akan jadikan itu presensi. No presensi, dianggap tidak masuk kelas. Oke, terima kasih.